Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan menjaga dakwah Ahlussunnah dan memudahkan sang santrinya belajar di luar negeri. Amin. Pondok Putri banyak sekali ummahat dan banat yang ingin beriktikaf, dan di masjid ada laki-laki yang beriktikaf. Apakah disyariatkan bagi para kaum hawa untuk beriktikaf? Bismillah. Al-asl al-i'tikaf yajuz lin nisa. Bahwa asal dari syariat al-i'tikaf boleh untuk kaum hawa. Aina dalil kama thabata fi sahihain an Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arada an ya'takifa falaman sarafa ilal makan alladhi arada an ya'takifa idza ahbiyata khiba'u Aisyah wa khiba'u Hafsah wa khiba'u Zainab. Maka di saat Nabi ingin melaksanakan i'tikaf, dan hadis ini muttafaqun alaih walakin hadza lafadz akhrajahul Bukhari. Hadis ini muttafaqun alaih tentang i'tikafnya Nabi, namun kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan fi asral awakhir, bahwa Nabi setiap 10 akhir Ramadan melaksanakan i'tikaf. Namun di Sahih Al-Bukhari disebutkan Aisyah ista'danat minan Nabi, aku ingin i'tikaf, wa hada dalil ala jawaz. Fa adana laha faja'at Hafsah girah wa ana aidha ana zaujah Nabi fa ista'danat min Aisyah faqalat Aisyah labas fa idan wajadat khiba'u Aisyah, yakni kemah Aisyah seperti yang antum bikin sekarang, tertutup dari kain, wa khiba'u Hafsah, dan kemahnya Hafsah. Wa ba'da dzalik ista'danat Zainab wa khiba'u Zainab wa ila akhir. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala dzalik faqala albirru taquluna bihinna. Maka perempuan-perempuan ingin melaksanakan i'tikaf, ingin kebaikan. Tsuman sarafa, maka Nabi tidak jadi i'tikaf. Tsumma ya'takifu hatta i'takafa ashran min Syawal. Maka Nabi melaksanakan i'tikaf di bulan Syawal, di awal Syawal. Fa hada dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti bi qada alal sunnah al mu'tadah. Bolehnya membayar qada meskipun nawafil, i'tikaf nafilah sunnah, tapi di qada boleh karena Nabi terus menerus setiap tahun. Maka dia mengqadanya di 10 awal dari bulan Syawal. Maka di sini yang menjadi poin, Hafsah wa Aisyah wa Zainab hunna ta'takifna. Maka di sini mereka ya'takifna dalam keadaan melaksanakan i'tikaf. Dan begitu pun di riwayat Al-Bukhari dari Az-Zuhri an Ali ibn al-Husain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa indahu azwajuhu, bahwa Nabi melaksanakan i'tikaf dan ada istri-istrinya bersamanya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya i'tikaf. Wa fi sahihain kadzalik an Aisyah kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawafahu tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Nabi dulu i'tikaf kemudian meninggal, maka sepeninggal Nabi istri-istri Nabi melaksanakan i'tikaf. Faidan al-asl al-i'tikaf jawaz lin nisa. Walakin kama fi hada soal, seperti soal di sini, di mana di pondok pesantren laki-laki i'tikaf di masjid dan perempuan pun ingin i'tikaf di masjid. Maka di sini satu masjid dipakai i'tikaf laki-laki dan perempuan. Wa hakada fi masjid Nabi. Kanat Aisyah wa Hafsah
wa Zainab dan yang lainnya beriktikaf bersama Nabi. Ada perempuan dan ada laki-laki. Walakin hunaka syurut. Maka awas di sini, jangan iktikaf yang merupakan ibadah, iktizal minad dunya, tafarrug ilallah fil masjid bisabab wujudin nisa, dikarenakan adanya perempuan-perempuan yang iktikaf malah merusak niyah. Intabihu hada. An-nisa fitnah. Maka kemarin kita membuka tadribun nisa, dan ternyata penyakit di Indonesia tadribun nisa yang jauh dari bapak ibunya. Ada laki-laki, ada perempuan di dalam satu pondok, akhirnya tidak khusyuk di dalam belajar. Ada yang sudah mulai mungkin ingin kepada si fulanah, ataupun ingin merajut dari hubungan dengan si fulan, maka akhirnya terjadi fitnah. Meskipun alhamdulillah tidak sampai pacaran, bertemu dan bergandeng tangan, ataupun nonton di bioskop. Di sini tidak ada Studio 21. Al-muhim, alhamdulillah tidak sampai pacaran, namun dari hati-hati yang si fulanah mengintip-ngintip dari jendela jika datang si fulan mengambil nasi atau mengambil beras, dipikirnya orang tergagah di dunia dan tercakap di Sumatera, maka ini membuat sakit dari hati-hati keduanya. Akhirnya tujuan kita di sini mengajari mereka, dan di sini kita free of charge dalam keadaan gratis. Maka alhamdulillah kita memberikan apa yang kita mampu. Namun kita mengharapkan mereka menghafal Quran, menghafal hadis, ternyata jadi susah. Membuka kitab murajaah diulang yang tergambar di mushafnya si dia. Makan pun yang tergambar nasi tanpa lauk, lauknya udah dihabiskan sama teman-temannya, dipikirnya masih ada lauk karena digambar si dia di nasinya itu. Masuk WC tergambar si dia. Maka apa faidahnya kita mencetak dai-dai untuk menghafal Al-Quran kemudian dikirim ke Yaman, kalau dia malah pacaran atau ke arah pacaran atau hatinya sudah rusak? Maka akhirnya kita tutup yang namanya tadribun nisa untuk sadu dariah. Dan apa faidahnya kita memberikan makanan, minuman, tidak ada hasil, malah membuat fitnah kepada laki-laki dan kepada perempuan. Maka alhamdulillah sekarang hanya ada tadribud duat, para laki-laki, kalian tentrem sekarang tidak ada perempuan. Maka di sini tetap ada pendidikan untuk perempuan, tetapi ada mahramnya. Jadi barang siapa yang mempunyai anak putri, silahkan belajar. Maka ada pelajaran bagi para putri, namun bagi para jomblower perempuan ataupun para putri-putri yang datang dari jauh kemudian tinggal di pondok tanpa orang tua, ini yang berbahaya. Maka alhamdulillah, begitupun kembali kepada permasalahan iktikaf. Jika tadi dari pertanyaan di pondok-pondok banyak dari perempuan-perempuan ingin beriktikaf, dan para laki-laki beriktikaf di masjid, dan perempuan ingin iktikaf di masjid tersebut. Namun bagaimana di sini? Disinilah kita katakan asal dari iktikaf lin nisa yajuz, walakin intabih, yajuz ma'asyurut. Dia boleh dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Famahiyya syarat? Awalan, harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama, khuruju min baitiha ma'a amni minal fitnah. Di mana dia keluar si perempuan ini dari rumahnya dalam keadaan aman dari fitnah. Bagaimana maksudnya? Dia datang ke masjid dalam keadaan tidak membuat fitnah laki-laki.
Maka dia keluar tanpa menggunakan hijab misalnya, dengan rambutnya yang terbuka dan pakaiannya yang tidak menutupi aurah, seperti orang-orang awam yang melaksanakan tarawih. Maka dulu kita pernah muda juga. Maka tarawih itu karena tidak ada syar'i, perempuan tarawih, laki-laki tarawih akhirnya dijadikan wakuncar, waktu kunjung pacar. Akhirnya pacar kita yang di RT 4 dan kita di RW 7, RT 7 misalnya, nanti ketemu di masjid ya, di belah mana, di pojok belah sana setelah selesai tarawih. Seperti itu keadaannya. Terjadi fitnah. Maka di sini khuruj an-nisa min syartil awal ma'a amni minal fitnah, dengan tidak terdapat fitnah. Kenapa? Karena nisa seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istasrafaha asyaitanu. Maka perempuan itu adalah aurah bagi laki-laki. Jika dia keluar dalam keadaan apapun, mau ke masjid, mau sholat tarawih, mau iktikaf, apalagi iktikaf di malam-malam jam 2, jam 3 di masjid, bagaimana? Maka di sini al-mar'ah aurah fa idza kharajat istasrafaha asyaiton. Jika dia keluar maka syaitan itu membuat fitnah. Maka dulu kita juga pernah muda waktu di sekolah senior high school atau di college dan yang lainnya. Maka perempuan-perempuan, antum tahu perempuan Bandung, jika kita tidak menggodanya pun mereka menggoda kita. Hei cowok, godain kita dong. Padahal kita udah baik, tidak menggodain mereka. Maka mereka keluar dari rumah-rumah atau dari kamar-kamar kos mereka, istasrafah syaitan. Maka dijadikan lebih cantik dan dijadikan membuat fitnah. Dan itulah keadaan dari perempuan. Maka disebutkan di dalam hadis tadi, istasrafah syaitan, maka tidak boleh perempuan yang ingin iktikaf ataupun sholat berjamaah ataupun sholat tarawih keluar dengan membuat fitnah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Muhammad ibnu Bashar man Bundar, akhbarana Amr ibnu al-As, Amr ibnu Asim, akhbarana Hammam an Qatadah an Marzuq an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud. Maka semua sanadnya sahih, semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Berkata Abu Isa, hada hadithun hasanun sahih. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala melarang perempuan-perempuan keluar meskipun untuk ibadah. Maka jangan kalian ibadah yang membuat fitnah bagi orang yang di luar sana. Maka asal dari perempuan salatnya di rumah, dan itu lebih baik daripada di masjid berjamaah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka maknanya waqarna, maka tinggallah wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar dalam keadaan tabarruj. Maka ini syarat yang pertama. Dia keluar tidak membuat fitnah, mampu atau tidak. Yang kedua, antahruja muhajjabah, di mana dia dalam keadaan berhijab sesuai dengan ayatil hijab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Maka wahai istri Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu dan putri-putri kamu dan perempuan-perempuan kaum muslimin agar menjulurkan hijab-hijab mereka. Maka ini dari syaratnya juga. Dan yang ketiga, bila utrin, tanpa menggunakan utur. Maka perempuan-perempuan yang ingin sholat, ingin iktikaf di masjid, terpenuhi syarat-syaratnya juga, diantaranya syarat tidak menggunakan utur, karena ini membuat fitnah.
Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ayyuma imra'atin asobat buhuron fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Setiap perempuan yang mana dia menggunakan parfum tidak boleh datang ke masjid untuk sholat isya ay al-atamah. Lihat bagaimana Nabi melarang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perempuan yang sudah mungkin menyiapkan untuk suaminya, berdandan dan sebagainya, kemudian terkena utur, menjadi harum badannya atau pakaiannya atau kamarnya menggunakan bukhur, terbawa oleh dia ke masjid, maka tidak boleh untuk datang sholat isya. Kenapa? Membuat fitnah di masjid, harum bau dari perempuan ini. Lihat bagaimana dulu Nabi mengajari kita agar terjauh dari fitnah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab imra'ata Abdillah, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa thayyiban. Jika perempuan-perempuan ingin masuk ke masjid, maka dilarang untuk menggunakan parfum. Dan dari syaratnya juga yang keberapa? Keempat atau kelima, an yakuna dalika bi idzni zauj. Awas, bagi para perempuan yang sudah menikah harus izin dari suaminya. Jika dia ingin iktikaf, jika dia ingin sholat 5 waktu atau tarawih tanpa seizin suaminya, maka bisa jadi dosa. Atau perawan-perawan tanpa izin dari orang tuanya, walinya, ini pun jadi perkara. Seperti pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibnu Umar, bahwa disebutkan jika ida ista'danat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha, maka disampaikan kepada Nabi tentang perempuan yang meminta izin, maka dikatakan oleh Nabi, jika meminta izin perempuan-perempuan untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Maksudnya berikanlah izin. Maka di sini menjadi poin bahwa para perempuan itu jika ke masjid harus meminta izin. La tamna'u nisa'akum al-masajida idza asta'danakum ilaiha. Dan Nabi mengatakan, jika meminta izin perempuan-perempuan kepada kalian wahai para suami untuk masuk ke masjid salat berjamaah misalnya, maka tidak boleh untuk dilarang jika memang terpenuhi dari syarat-syaratnya. Maka di sini dari syarat-syarat yang ada kita mengetahui bahwa asal dari iktikaf adalah boleh, namun harus terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Dan juga dari syarat-syaratnya adalah amnul hijab, di mana hijabnya aman. Kalau hijabnya hanya pendek, hanya 1 meter searah perut, maka para perempuan-perempuan jika berdiri akan kelihatan, ya ini bukan iktikaf namanya. Iktikaf yang harusnya dia menghafal Al-Quran, murajaah, akan sibuk melihat perempuan karena tidak aman hijabnya. Maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Dan perlu diketahui juga bahwa asal dari perempuan, meskipun boleh untuk meminta izin sholat di rumah, namun sholatnya dia di rumah lebih mulia di sisi Allah. Seperti datang di Sunan Abi Daud yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, sholatul mar'ah fi baitiha afdal min sholatiha fi hujratiha wa sholatiha fi mahdaiha afdal min sholatiha fi baitiha. Maka lihat bagaimana perempuan itu semakin dia sholat di tempat yang khusus, tersembunyi, semakin besar pahalanya. Maka lebih besar pahalanya apalagi jika dia pergi ke masjid, di mana di masjid sudah di luar rumahnya. Maka disebutkan barang siapa seorang perempuan yang sholat di rumahnya, maka dia lebih baik daripada di musola
di tengah rumahnya, atau ada musola kecil seperti kita lihat di rumah-rumah, ada musola kecil untuk perempuan, bukan untuk laki-laki sholat berjamaah dengan anak istrinya, itu salah. Tetapi ada sebagian musola kecil di rumah itu untuk perempuan-perempuan. Maka sholatnya dia di kamarnya dia dengan suaminya, di kamar suaminya, itu lebih baik daripada dia sholat di musola di luar kamarnya. Ini menunjukkan bagaimana perempuan itu di sisi Allah lebih baik dalam keadaan sholat terjauh dari fitnah. Maka sholat perempuan di kamarnya, di kamar suaminya, itu lebih baik daripada dia sholat di tempat luar dari kamar. Dan sholatnya di rumah lebih baik daripada sholatnya di musola yang di luar. Maka bagaimana dengan mereka yang sholat berjamaah di masjid? Namun meskipun begitu, jika aman perempuan dari berbagai surut tadi, maka boleh dia untuk melaksanakan iktikaf dan boleh melaksanakan untuk sholat berjamaah, namun dengan catatan tadi. Maka inilah jawaban, bisa disimpulkan jawaban ini dan nasihat saya kepada penanya tadi, bahwa dari ummahat yang ada di pondok, kita tidak ingin menjadi fitnah bagi kalian. Maka jika memang kalian ingin melaksanakan sholat tarawih dan juga iktikaf, maka silahkan dirapatkan dengan panitia pondok tersebut, agar pertama dijaga hijabnya dan dijaga areanya, tidak ada laki-laki yang menyeberangi ke arah sana dan seterusnya, dan dibedakan jalan antara laki-laki masuk dengan perempuan masuk, dan perempuan keluar dan laki-laki keluar. Maka ini nasihat kami, jangan tasahul, karena nanti justru dijadikan kemaksiatan oleh syaitan dan oleh mereka para santri-santri yang ada sesuatu. Seperti kita sebutkan tadi, malah dijadikan sholat tarawih sebagai wakuncar, waktu kunjung pacar. Kita ketemuan di belakang masjid, di sebelah WC dan sebagainya. Maka awas. Adapun untuk istri-istri kami, karena mereka pun ingin mendapatkan kebaikan, ingin iktikaf katanya, maka boleh iktikaf dalam waktu tertentu, seperti iktikaf di malam-malam Lailatul Qadar setelah tarawih, bisa. Karena alhamdulillah hijab di sini terjaga dan anak-anak kita pun iktikaf di masjid, dan alhamdulillah para bujangan tempatnya jauh, maka saya pribadi mengizinkan. Misalnya ingin iktikaf mulai dari sekarang sampai tengah malam ataupun sampai waktu sahur, sampai masak sahur, saya katakan dipersilahkan, tidak apa-apa, karena memang tidak terjadi fitnah. Apalagi di masjid ini telah ada anak-anak kita yang beriktikaf, maka falyatafaddal, kami mengizinkan. Dan alhamdulillah al-hijab aman, dan tempat masuk dan tempat keluar pun berbeda. Maka ini asal dari hukum iktikaf bagi perempuan boleh, namun jika terpenuhi syaratnya. Lalu bagaimana jika tidak terpenuhi syaratnya? Maka jangan berani iktikaf, karena akan memberikan mafsadah yang besar. Maka dari tadi maslahah dia mendapatkan pahala iktikaf, malah menjadi mafsadah yang lebih besar. Mafsadah untuk dirinya nanti muskilah dengan para laki-laki, dan juga mafsadah kepada para laki-laki terfitnah dengan perempuan ini. Maka akhirnya yang tadinya iktikaf untuk memfokuskan ibadah kepada Allah malah jadi sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang buruk. Maka inilah jawaban kita.